Shalom. Lagu pujian tadi kami tulis bersama rekan kami Jason dan menjadi berkat luar biasa. Malam berubah jadi siang dan beban berubah jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara sekalian, ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak hamba Tuhan dan gereja yang hari ini sedang menanggung begitu banyak beban. Nah, tadi pagi dalam kebaktian pertama, saya sudah sampaikan tentang salah satu beban yang dihadapi banyak orang hari ini adalah beban soal ekonomi atau soal jerat hutang. Nah, kalau Anda mau mendapatkan rahasianya, saya beri judul khotbah tadi pagi adalah bebas dari jerat hutang. Dan saya percaya saudara saya akan alami terobosan demi terobosan. Katakan amin. Nah, pagi ini di sesi yang kedua, salah satu beban yang banyak dihadapi oleh banyak orang percaya adalah ketika dia menghadapi kenyataan bahwa hidupnya seolah-olah stuck, seolah-olah tidak ada kemajuan, tidak mengalami sebuah progres, tetapi justru mengalami kemunduran. Berapa banyak orang menjadi frustrasi ketika usaha pekerjaannya tidak mengalami kemajuan, tetapi malah stuck dan kemunduran. Berapa banyak dalam masalah hubungan keluarga tidak semakin baik, tapi kok semakin buruk. Berapa banyak soal kesehatan dan sebagainya, termasuk soal pelayanan. Nah, hari ini kita belajar percaya bahwa Tuhan bisa mengubah beban jadi berkat. Tuhan bisa mengubah beban jadi berkat. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Satu hari Yesus kalian ada seorang bekerja di perusahaan penebangan kayu. Dengan wajah sedih, stres, dan frustrasi. Dia datang pada bosnya dan berkata, "Bos, saya memutuskan saya akan mengundurkan diri dari pekerjaan ini." Bosnya kaget, "Loh, kenapa kamu kok mau mundur? Apa karena gajinya kurang?" "Enggak, bos. Terima kasih bos sudah memberi saya gaji lebih dari cukup." "Lah, apa karena situasi lingkungan kerja, teman-teman kerja yang kurang menyenangkan?" "Enggak, bos. Terima kasih semuanya baik." "Lah kenapa kamu gaji sudah bagus, lingkungan kerja baik, kok kamu malah berhenti?" "Bos, saya tahu diri. Saya frustrasi bos. Saya malu." "Kenapa?" "Karena saya tahu bahwa saya diberi gaji tinggi. Dengan harapan saya berprestasi. Tapi bos, hari-hari ini terakhir, saya semakin frustrasi karena hasil pohon yang saya tebang, tambah berkurang. Bukan bertambah, tapi tambah merosot. Biasanya satu hari saya bisa 10 pohon, tapi sekarang terakhir cuma 6 pohon, bos. Saya malu, lebih baik saya mengundurkan diri." Bosnya bertanya, "Sabar dulu, tenang dulu. Sebelum kamu memutuskan mengundurkan diri, saya mau tanya, kapan terakhir kali kamu mengasah mata kapakmu?" Ini orang kaget. Dan bosnya tanya sekali lagi, "Kapan terakhir kali kamu mengasah mata kapakmu?" Nah, saudara sekalian, apa yang sebenarnya terjadi pada seorang pekerja penebang kayu ini merupakan penyebab kenapa ada banyak orang tidak mengalami terobosan dalam hidupnya. Seorang raja yang berhikmat, pada waktu dia tua, itulah Raja Salomo, dia berkata, Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Ayo kita lihat bersama-sama, Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Yuk kita akan baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. 2, 3. "Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar apa? Tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat." Nah, ayat ini mengatakan dalam bahasa Inggrisnya, jika sebuah mata kapak tidak diasah menjadi tumpul, maka orang harus kerja lebih keras lagi dan hasilnya tidak bisa maksimal. Dan Salomo menyimpulkan yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Dan rupanya hikmat itu akan datang saat kita mau terus mempertajam diri kita. Setuju? Katakan amin. Nah, judul khotbah saya pada sesi ini adalah pertajam hidupmu. Ucapkan 2, 3. Pertajam
hidupmu. Saudara sekalian, kenapa ada banyak orang dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam saudaraku kerohaniannya, dalam keluarganya tidak alami terobosan? Jangan-jangan orang itu sudah mulai tumpul. Nah, Anda tahu saudara sekalian, pisau atau kapak yang tumpul tidak akan bisa lagi maksimal dan tidak bisa efektif. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih tanda orang yang sedang tumpul hidupnya? Orang yang sedang tumpul hidupnya, saya pelajari adalah orang yang tidak lagi bisa seirama dengan hatinya Tuhan. Ulangi lagi, orang yang tumpul adalah orang yang tidak bisa lagi seirama dengan hatinya Tuhan. Artinya begini saudaraku, orang itu tidak lagi bisa menangkap sesuatu yang Tuhan mau dia kerjakan. Nah, di Alkitab ada seorang imam bernama Imam Eli. Dalam 1 Samuel dikatakan waktu dia memimpin umat Tuhan, tetapi Alkitab berkata penglihatan dari Tuhan sudah jarang, firman Tuhan juga sudah jarang. Bayangkan seorang pemimpin rohani sudah tidak lagi tajam mendengar suara Tuhan. Tapi bagi Imam Eli, it's okay. Bagi dia, dianggap itu bukan masalah. Dan ini problem banyak orang percaya. Dulu mungkin waktu pertama kali dilawat Tuhan, baca satu ayat Alkitab saja, tiba-tiba muncul sebuah rema. Ada Tuhan berkata begini, dengar khotbah, langsung nangkep apa yang Tuhan mau, dan dia kerjakan. Tetapi saudaraku, hari ini sudah tumpul. Baca firman sekian lama, nggak dapat apa-apa. Dengar khotbah, nggak dapat apa-apa. Persoalannya adalah berarti orang itu sudah tumpul. Apa tanda orang yang sedang tumpul? Orang yang tidak lagi mengalami kemajuan. Tidak lagi ada prestasi-prestasi yang membanggakan. Hidupnya tidak lagi efektif. Maka itu pertanda bahwa kita sudah tumpul. Nah, saya berdoa dalam nama Yesus. Biar saudara dan saya tidak jadi orang yang tumpul. Tapi kita mau mempertajam diri kita. Baik secara rohani tajam. Baik di sekolah Anda tajam bagi yang sekolah. Baik di keluarga Anda jadi orang yang tajam dan efektif. Baik di pekerjaan, di pelayanan. Saudara jadi seperti pisau yang bermanfaat dan alami terobosan. Katakan haleluya. Nah, siapa hari ini mau berkata, saya mau mempertajam diri saya? 2, 3. Kata bersama saya mau mempertajam hidup saya. 2, 3. Nah, kita akan belajar dari Alkitab. Ada 3 cara, 3 rahasia untuk mempertajam hidup. Yang pertama, kita lihat Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat. Mari kita belajar dari ayat ini. Inilah rahasia keberhasilan Nabi Yesaya. Dia share buat kita. Yesaya 50 ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi apa? Semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi ucapannya jadi berkat. Ucapannya menjadi sebuah berkat bagi banyak orang. Rahasianya apa? Baca sama-sama. 2, 3. Setiap pagi, apa? Ia, stop dulu. Ia di sini siapa? Tuhan. Setiap pagi, baca sama-sama, ia mempertajam, apa saudaraku? Pendengaranku. Untuk mendengar seperti seorang apa? Murid. Nah, saudara sekalian, Yesaya menjadi seorang nabi yang tajam. Yang menjadi nabi yang jadi berkat. Kenapa? Karena setiap pagi, ia Tuhan mempertajam pendengaranku. Nah, saya coba pinjam ayat ini dari NLT version, New Living Translation. Katakan, morning by morning, he wakes me up. Pagi demi pagi, bukan sesuatu sesekali, enggak, tapi sesuatu pagi demi pagi, suatu waktu yang konsisten. Tuhan membangunkan aku, and opens my understanding to his will, dan membuka pengertianku akan kehendaknya. Dalam The Message Bible dikatakan, opens my ear to listen as one ready to take orders. Seperti membuka telingaku sehingga aku siap untuk menerima order.
Anda tahu seperti seorang pelayan waitress yang di rumah makan, dia bawa kertas dan dia siap catat apa yang diorderkan oleh customernya. Dia harus catat dan tidak boleh miss atau keliru sedikit pun juga. Nah, saudara sekalian, dari ayat ini kita bisa belajar. Rahasia mempertajam hidup yang pertama adalah terus mau dipertajam oleh Tuhan. Ucapkan 2, 3. Terus mau dipertajam oleh Tuhan. Tiap hari, saudara dan saya harus terus mau izinkan Tuhan mempertajam diri kita. Katakan haleluya. Terus punya konsisten waktu mendekat kepada Tuhan. Dan kita harus terus mau dididik dan didisiplin oleh Tuhan. Dan kita taat melakukan perintah Tuhan. Saudara, kalau Anda baca dalam kitab Daniel. Daniel itu seorang pejabat pemerintahan. Pada 3 zaman raja yang berbeda. Raja Nebukadnezar dari Babel, Raja Belsyazar anaknya, dan Raja Darius, yaitu dari kerajaan Media Persia. Anda bisa bayangkan, ibarat presiden naik turun ganti 3 kali. Tapi Daniel tetap bisa jadi pejabat efektif, pejabat yang diperlukan dan berguna, dan jadi pejabat penting. Bayangkan, rajanya sudah ganti-ganti. Daniel tetap dibutuhkan oleh 3 orang raja. Apa yang membuat seperti itu? Alkitab berkata karena Daniel punya hikmat 10 kali lipat lebih pandai daripada orang-orang sejamannya. Katakan amin. Lah kok bisa Pak? Itu kan karunia. No. Alkitab berkata dalam kitab Daniel. Setiap hari, 3 kali sehari, Daniel memuji, menyembah Tuhannya. Kalau kita mau dipertajam oleh Tuhan tiap hari, hidup kita akan dahsyat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau kita sudah mulai tidak connect lagi dengan Tuhan, makanya sudah mulai tumpul. Kita sudah tidak lagi dapat tuntunan Tuhan. Tidak lagi mendapat yang namanya kreativitas dan hikmat untuk alami terobosan. Saudara sekalian, di zaman seperti hari ini, ekonomi Indonesia mungkin lagi banyak mengalami kelesuan. Mungkin juga persaingan ketat dan sebagainya. Diperlukan anak-anak Tuhan yang terus mau dipertajam oleh Tuhan. Saudara, ada seorang rekan hamba Tuhan di Jakarta cerita sama saya begini. Setiap kali dia sampaikan firman, dia udah didik jemaatnya. Seperti tadi, pelayan yaitu saudaraku restoran. Tidak boleh asal dengar khotbah. Tapi udah siap catatan. Untuk apa? Ambil order. Apa pesan Tuhan? Dia catat. Nah jujur, kalau Anda cuma dengar khotbah dan Anda nggak catat, maaf, Anda segera lupa. Tapi bersyukur di gereja ini Tuhan sangat baik dan mengasihi gereja ini. Sudah pulang kebaktian, Anda dapat catatan-catatannya. Bagus ya. Tapi gini, ada baiknya selain Anda dapat catatan khotbah hari itu. Tapi saat Anda dengar, Anda minta Roh Kudus, ajari aku 1 atau 2 pesan khusus buat hidupku. Supaya aku alami terobosan. Nah, hamba Tuhan ini, dia cerita, satu hari dia khotbah tentang no sex before marriage. Tidak boleh ada seks sebelum menikah. Lalu dia ngomong begini, banyak disurvei bahwa pasangan yang mau menikah sudah jaga kekudusan. Tapi jatuh dalam perzinahan kapan? Saat mereka foto pre-wedding. Jadi biasanya apalagi orang yang diberkati, nggak cuma foto di satu kotanya, pergi ke kota lain atau ke luar negeri. Bawa fotografer, lalu kemudian di luar negeri tinggal sekamar dengan calon pasangannya. Di situ jatuh. Jadi hamba Tuhan ini berkata, kembali bilang, jadi lebih baik saya sarankan buat jemaat, bukan berarti tidak boleh foto pre-wedding. Tapi lebih baik foto itu jangan sampai membuat jatuh dalam dosa. Lebih baik foto setelah menikah, waktu honeymoon. Lah, tapi persoalannya kalau lagi bulan madu, bawa fotografer ikut, kan mengganggu. Iya kan saudara. Kan maunya kalau honeymoon itu cuma berdua. Dunia milik mereka berdua. Yang lain apa? Kontra. Nah, Anda tahu cuman kalimat begitu. Ada satu jemaatnya yang membuka telinga rohaninya, yang mau dipertajam oleh Tuhan. Nangkep. Dia seorang fotografer. Lalu dia nangkep, oh jadi supaya lebih penting orang foto waktu honeymoon, bulan madu, tanpa bawa fotografer, bagaimana caranya? Sudah tahu, akhirnya dia dapat hikmat. Dia dirikan sebuah website,
Itulah Sweet Escape yang hari ini, saudara, kalau Anda masuk ke sana, Anda mau pergi ke Paris, Anda mau pergi ke Belanda, Anda mau pergi ke Sydney, Australia, Anda nggak perlu bawa yaitu fotografer. Anda cuma tinggal masuk dan tanggal berapa, jam berapa Anda mau foto di sana, Anda akan bisa janjian. Kenapa? Anak Tuhan ini, saudaraku, akhirnya dia himpun para fotografer di seluruh dunia yang mau gabung. Berikan, tunjukkan hasil foto kalian dan juga resume. Kalau cocok, akhirnya memenuhi standar, akan di-hire. Dan Anda tahu, saudaraku, seperti Uber. Akhirnya orang mau pergi ke Paris. Oh, tanggal sekian, saya foto dari jam 12 siang sampai jam 2. Oke, janjian harga berapa? Lebih murah dari kalau bawa fotografer dari Indonesia. Deal. Sampai di sana ketemu orangnya, foto. Orang lokal akan tahu tempat-tempat foto yang lebih baik. Sehingga lebih cepat dan akhirnya hasil fotonya selesai dalam hanya beberapa hari, puas dan uang diserahkan. Dan Anda tahu, hanya gara-gara dengar khotbah, kata itu jadi rema. Anak Tuhan ini hari ini sangat-sangat diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Di Denpasar juga Bali ada lagi anak Tuhan, encim-encim. Utangnya ratusan juta. Suaminya meninggal. Dia sembahyang. Satu pagi Tuhan ngomong, apa yang bisa kau kerjakan? Gak bisa apa-apa Tuhan. Tapi kamu bisa sesuatu. Dia ingat, oh dulu saya diajari buat bubur ayam. Warisan resep keluarga. Jual bubur ayam. Encimnya mikir, Tuhan, Owe ini utang ratusan juta. Jual bubur ayam, berapa telek baru lunas. Berapa truk baru lunas. Tapi dia taat, dari rumahnya dia jual. Anda tahu, enak, hauje, mulut ke mulut. Sampai akhirnya pejabat-pejabat Denpasar, sampai waktu zaman Pak Harto ada ke Denpasar. Itu Encim memasakkan, suka, Bu Tin suka, Pak Harto suka. Sampai sering dipanggil ke Jakarta terbang bisnis kelas untuk buat bubur ayam. Anda tahu, hanya gara-gara jual bubur ayam, semua hutangnya lunas dan dia bisa beli beberapa ruko hebat di Denpasar. Sampai hari ini diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kata haleluya. Belajar untuk dipertajam oleh Tuhan. Kata bersama saya mau terus dipertajam Tuhan. 2, 3. Makanya kalau dengar khotbah jangan begini. Jangan, saudaraku. Anda siap terima order. Tuhan bicara dalam hidupku. Katakan amin, saudaraku. Tapi bukan cuma dengar, bukan cuma tangkap, taat. Tidak ada yang amin, saudaraku. Katakan bersama taat. Saudara, kemarin malam Gembala CK7, Pastor Dr. Yanto, share dengan saya beban beliau tentang beberapa proyek untuk gereja pembangunan di CK7. Beliau berkata, aduh Pak, di luar kemampuan. Saya berkata, Dok, kalau dari Tuhan, enggak usah takut. Jehovah Jireh, Tuhan akan buat mujizat yang ajaib. Katakan amin. Saudara, tapi tiba-tiba waktu saya ngobrol gitu melalui WhatsApp, Roh Kudus ngomong, kamu jangan cuma beri nasihat, kamu ambil bagian. Apa Tuhan? Taburi. Saudara, akhirnya saya sepakat dengan tim kami di Amerika, gereja kami, saya berkata, dokter, kami akan nabur untuk CK7, pembangunan $10,000. Tepuk tangan yang meriah, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kami. Saudara jujur, kalau kita taat sama Tuhan dan lakukan, saudara akan alami terobosan. Kami merintis gereja Indonesia di Amerika, di kota Philadelphia, 2002. Hanya ada 20 orang. Dan saudaraku, tidak ada biaya apapun. Saudaraku, dalam keadaan sangat terjepit. Kami cuma taat. Saudara, sampai akhirnya Tuhan percayakan kami bisa beli sebuah gedung bekas rumah sakit, medical center, di jalan utama. Depan gedung kami persis jalan raya, bawahnya itu stasiun kereta api, bawah tanah, subway. Nah Anda tahu jumlahnya besar. Tetapi saudaraku, kami cuma belajar taat. Kami akhirnya ambil mortgage dari bank. Pinjaman harus 30 tahun cicil, baru lunas. Tapi Anda tahu saudara, di saat kami perlu duit, kami belajar taat. Beberapa kali Tuhan berkata, tabur sekian banyak untuk pekerjaan Tuhan itu. Untuk gereja itu yang lagi bangun. Untuk ini. Untuk yatim piatu. Saya bilang, Tuhan kami sendiri punya beban. Tapi Tuhan berkata, lakukan nak. Saya bilang, amin Tuhan. Sudah tahu oleh kemurahan Tuhan. Ketika kami belajar dengar suara Tuhan dan taat. Harusnya 30 tahun cicilan baru lunas. Dalam anugerah Tuhan. Hanya tidak sampai 7 tahun. Kami sudah debt free. Bebas hutang. Tepuk tangan yang meriah. Kata bersama saya mau terus dipertajam oleh Tuhan. 2, 3. Yang kedua, rahasia mempertajam hidup, Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat yang ke-17.
Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, apa? Orang menajamkan apa? Sesamanya. Artinya begini saudaraku, ternyata ada kalanya selain Tuhan yang mempertajam hidup kita, tapi yang kedua ayat ini berkata orang menajamkan sesamanya. Yang kedua rahasia mempertajam hidup, yang kedua adalah terus mau dipertajam oleh orang lain. Ucapkan 2, 3. Terus mau dipertajam oleh orang lain. Artinya begini saudaraku. Selain Tuhan, tapi kita juga perlu orang lain. Kelilingi hidupmu dengan orang-orang yang bisa mempertajam hidupmu. Yang bisa terus membuat engkau naik. Dan hindari teman-temanmu yang justru mempertumpul kehidupan saudara. Katakan amin. Tidak semua orang mempertajam hidup saudara, tapi ada banyak orang semakin mempertumpul imanmu, mempertumpul kreativitas saudara, dan sebagainya. Tapi Anda harus suka bergaul dengan orang-orang yang hidupnya luar biasa. Setiap kali Anda ngobrol dengan orang itu, Anda dapat sesuatu dan mengupgrade hidup saudara. Dan itu yang harus saudara kerjakan. Lalu kemudian belajar dari orang lain dengan rendah hati. Ingat saudaraku, sekalipun Anda dan saya sudah hebat, percayalah orang tidak akan hebat di segala bidang. Katakan amin saudaraku. Tapi dengan saudara belajar dari orang lain dengan rendah hati, kita mengosongkan semua kehebatan kita dan belajar dari orang lain yang lebih sukses. Percaya hidup kita akan dahsyat dan ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia mempertajam hidup. Yang pertama tadi terus mau dipertajam oleh siapa? Tuhan. Yang kedua terus mau dipertajam oleh siapa? Orang lain. Dan yang ketiga, Yoel 3 ayat 10 sebagai ayat yang terakhir. Yoel 3 ayat yang ke-10. Yoel 3 ayat yang ke-10, Alkitab berkata apa? Yuk kita baca sama-sama Yoel 3 ayat 10. 2, 3. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Stop dulu. Mata bajak itu sesuatu alat pertanian yang tidak tajam. Betul nggak saudara? Hanya sisi tertentu yang tajam, tapi yang lain enggak. Terus firman Tuhan berkata, tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Saya mau tanya, yang harus menempa Tuhan, orang lain, atau diri sendiri? Halo? Tuhan, orang lain, atau diri sendiri? 2, 3? Diri sendiri. Tempalah, ini perintah Tuhan buat kita kan? Ayo ulangi lagi, baca sama-sama. 2, 3. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Sesuatu alat yang tajam. Terus, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata apa? Aha, siapa mau jadi pahlawan? Lambaikan tangan saudara. Kata bersama saya mau jadi pahlawan. 2, 3. Arti pahlawan adalah seorang pemenang. Dia bisa menghadapi setiap tantangan dan dia berhasil keluar dari ketidakberdayaannya menjadi orang pemenang. Katakan amin. Nah, dengar baik-baik. Ada banyak orang frustrasi. Kenapa? Dia sudah di gereja yang tepat. Pengkhotbahnya sudah bagus. Dan juga di kul juga sudah diajar untuk terus dekat sama Tuhan. Lalu kemudian punya teman-teman yang hebat. Tapi tetap kenapa masih tumpul, nggak tajam? Karena yang ketiga terakhir, rahasia mempertajam hidup, terus mau mempertajam diri. Ucapkan 2, 3. Terus mau mempertajam diri. Tuhan mau mempertajam kita. Orang lain mau mempertajam kita. Tapi kalau kita sudah merasa tidak perlu, tidak akan terjadi apa-apa. Saudara sekalian, terus pacu diri saudara setiap hari untuk berubah jauh lebih baik. Terus pacu diri saudara dan saya untuk berubah jauh lebih baik. Dan terus miliki semangat belajar. Saya mau tanya sama saudara, buku bermutu apa terakhir yang Anda sudah baca dalam bulan kemarin? Kalau Anda tidak baca buku yang bermutu, maaf, berarti Anda sudah tidak belajar sesuatu yang lebih baik. Saya ngobrol dengan Dr. Yanto, beliau berkata, walaupun sudah sukses sebagai seorang dokter, tapi terus belajar dan baca. Anda tahu, sama, hamba Tuhan, ibu rumah tangga, karyawan, bos, pengusaha, terus belajar dan mempertajam diri. Hidup kita akan dahsyat dan ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan terus buat sebuah
goal pencapaian yang lebih besar. Pak, apakah itu ambisi? Bukan. Karena kalau saudara dan saya sudah tidak punya sebuah fokus goal yang besar, kita akan nyantai, mengalir, dan pelan-pelan kita akan mati. Saudara sekalian, buat sebuah prestasi yang lebih besar. Karena Tuhan tetap berkata, kita tidak akan jadi ekor, tapi jadi kepala. Tidak turun, tapi terus naik bersama dengan Tuhan. Siapa diberkati oleh khotbah hari ini? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Karena bersama saya mau terus mempertajam diri. 2, 3, saya terus mau mempertajam diri. Sebelum saya akhiri khotbah ini, kita akan saksikan sebuah klip pujian bagaimana kita harus yakin dan percaya beban berubah jadi berkat. Saudara sekalian, lagu-lagu itu tadi ada dalam album Miracle Worship kedua, nanti Anda bisa dapatkan, di mana ada juga LGLP dan juga ada beberapa rekan-rekan yang lain. Saudara, semua akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan, dan saya percaya bahwa kita harus terus mau mempertajam diri. Terus mau dipertajam oleh Tuhan, belajar peka dengan Tuhan, dan belajar taat dengan Tuhan. Saudara, apapun yang Tuhan perintahkan, mari belajar taati. Terus mau dipertajam oleh orang lain. Belajar dari orang lain. Kelilingi hidupmu dengan orang-orang yang bisa mempertajam hidupmu. Dan hindari orang-orang yang selalu mempertumpul hidup saudara. Dan yang ketiga, kita sendiri terus mau dipertajam. Kita mau punya kemauan untuk belajar dan maju lebih dahsyat lagi. Siapa yang mau dipertajam? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Yakin dan percaya Kau sanggup merubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ayo beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Ku berjalan dengan imanku padamu. Ku dengar suaramu dan aku percaya. Terima janjimu dalam hidupku. Ku melihat dan ku nyatakan Kau Tuhan. Ku yakin dan percaya, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya, ku yakin tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kegelapan diubah jadi terang yang ajaib. Kau sanggup mengubah beban menjadi
berkat. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Mari sembah, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil. Terus kami mau Kau pertajam ya Tuhan, dan kami mau terus dipertajam oleh orang lain, dan kami mau terus mempertajam diri. Haleluya. Ya Rabbasikiri aralabata karalama ralama. Oh, ya Rabbasurana. Kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Beban berubah jadi berkat, malam berubah jadi siang. Biar tidak lagi ada anak-anakmu yang alami kemacetan, stagnan, tapi biar kami alami terobosan, kami alami kemajuan bersama Tuhan. Kami mau terus dipertajam. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. selamanya Kau akan begitu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah